Alkisah, hiduplah seorang ratu yang jahat dan menjijikan bernama Margaret. Dia jahat dan akan memperlakukan rakyatnya dengan menyedihkan. Sup ini benar-benar sudah dingin. Penjaga, kirim tukang masak ini ke ruang bawah tanah segera. Tapi yang mulia, sup ini baru saja matang. Si juru masak yang malang diseret keluar dari ruang makan tanpa kesalahan. Yang paling setia dari semua rakyatnya adalah Octavius. Dia jahat dan jahat seperti ratunya. Orang-orang di kerajaannya tidak mengeluh tentang cara dia memperlakukan mereka. Mereka melanjutkan hidup mereka dengan memakan kerak roti dan melakukan pekerjaan mereka. Suatu pagi, ketika dua gadis sedang dalam perjalanan menuju air mancur, mereka melihat sepasang sandal yang indah tergeletak di tengah alun-alun kota. Sandal itu bertabur bintang dan bersinar seperti tidak ada sandal yang pernah dilihat oleh siapapun. Ya Tuhan, sandal itu sungguh sangat indah. Mereka luar biasa. Kau dapat melihat rasi bintang dan galaksi berputar-putar pada sandal itu. Aku bertanya-tanya dari mana sandal ini berasal. Mereka pastilah hadiah dari bintang peri. Gadis-gadis itu segera pergi untuk memberitahu teman-teman mereka tentang sandal bertabur bintang, dan dalam waktu yang singkat, berita itu telah menyebar ke seluruh kerajaan. Ketika Octavius mendengar tentang sandal ajaib ini, dia berpikir, Aku akan memberitahu Ratu Margaret tentang hal ini, dan dia akan memberiku hadiah. Octavius pergi menemui ratu. Dia bercerita tentang sandal ajaib dan betapa indahnya sandal itu. Mendengar itu, Ratu Margaret sangat gembira dan ingin mendapatkan sandal itu. Pergi dan ambilkan sandal itu untukku sekarang juga, Octavius. Aku khawatir aku tidak bisa, Yang Mulia. Hah? Apakah kau baru saja mengatakan tidak bisa kepadaku? Beraninya kau menolak ratumu. Penjaga, kunci dia di ruang bawah tanah. Ketika para penjaga menangkap Octavius untuk dibuang ke penjara kecil yang suram, dia menjerit dan berkata, Tidak, Ratuku, sandal itu tidak bisa ditangkap. Tunggu. Dikatakan bahwa hanya orang yang layak yang bisa mendapatkan sandal itu. Dan ketika itu diserahkan kepada orang lain, mereka juga akan menjadi layak atas sandal itu. Baiklah. Jelas sekali, tidak ada yang lebih berharga daripada aku, ratumu. Aku akan pergi dan mengambil sandal itu segera sekarang juga. Bawa dia pergi ke penjara bawah tanah, kataku. Ratu menaiki kereta kudanya dan berangkat ke alun-alun kota. Para pengawal kerajaan memimpin mereka. Mereka mengibarkan bendera mereka ketika mereka mengumumkan kedatangan ratu mereka di alun-alun kota. Semua orang dari berbagai bagian kota hadir di alun-alun di sekitar sandal bertabur bintang untuk melihat apa yang akan terjadi ketika ratu tiba. Ketika kereta mencapai alun-alun kota, para pengawal kerajaan menggelar karpet merah dan berdiri di kedua sisinya. Kepala pengawalan maju selangkah ke depan. Hadirin sekalian dari Zamania, aku persembahkan untuk kalian Yang Mulia Ratu Margaret. Pintu kereta terbuka dan sambil melangkah keluar, Ratu Margaret melambaikan tangan kepada rakyatnya, tetapi semua mata mereka terpaku pada sandal itu. Apakah mereka tidak tahu kalau aku ada di sini? Ketika ratu hendak marah kepada orang-orang yang berada di sekitarnya karena tidak melihat kehadirannya, tiba-tiba dia melihat sandal bertabur bintang di tengah alun-alun. Itu adalah sepasang sandal yang paling menakjubkan yang pernah aku lihat dalam hidupku. Sang ratu terpesona oleh sandal itu dan berjalan begitu cepat sehingga dia hampir berlari ke sana. Terima kasih semua telah datang untuk menyaksikan momen besar ini ketika aku mengenakan sandal ini. Karena aku tahu bahwa segera setelah kakiku menyentuhnya, maka aku akan menjadi penguasa yang paling menarik di antara semua kerajaan yang ada di dunia ini. Lalu sang ratu melangkah ke arah sandal itu, melepaskan sepatu emasnya dan mengangkat kakinya untuk meletakkannya di sandal yang megah itu. Tepat ketika dia meletakkan kakinya di sandal itu, sandal bertabur bintang hanya meluncur ke samping, menyebabkan ratu jahat itu kehilangan keseimbangan dan dia terjatuh. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa menahan tawa ketika mereka melihat hal itu. Apa yang kalian tertawakan? Sang ratu bersandar kembali
dan mencoba sandal itu lagi. Kalian lihat, aku merasa sangat lelah karena telah bepergian ke sini. Itu sebabnya aku tidak bisa memakai sandal ini. Sang ratu mengambil kesempatan lain di balik sandal, dan sandal itu bergerak sekali lagi. Orang-orang yang ada terkejut melihat bahwa ratu mereka tidak dapat memakai sandal dan mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Tampaknya ratu kita itu tidak layak. Aku tahu, hanya seseorang dengan jiwa seterang sinar matahari dan baik hati seperti tetesan bulan yang bisa dianggap layak untuk sandal itu yang terbuat dari taburan bintang. Sang ratu sangat marah mendapati bahwa ia tidak dapat mengambil sandal itu dan dia kembali ke istana. Ketika Ratu Margaret duduk di singgasananya, khawatir dan geram, salah satu pengawal kerajaannya mendatanginya dan berkata bahwa Octavius tahu cara untuk mendapatkan sandal itu. Bawa dia padaku sekarang juga. Aku ingin mendengar apa yang dia katakan. Octavius dibawa kembali dari ruang bawah tanah dan menghadap ratu. Katakan, Octavius, apa yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan sandal indah bertabur bintang itu? Ada seorang putri dari tanah Nokovia. Dia dikatakan sebagai yang paling cantik dan kaya, dan dia pasti bisa mendapatkan sandal itu. Apakah kau bermaksud memberitahu aku bahwa aku seharusnya membiarkan orang lain untuk mengambil sandal itu? Oh, tidak yang mulia. Kita kemudian akan memintanya untuk memberikannya kepadamu begitu dia memakainya. Dan kemudian kau akan menjadi yang paling indah di seluruh negeri. Oh, begitu. Kirim utusan ke istananya dan katakan pada putri itu bahwa aku akan menunggu kedatangannya. Keesokan harinya, Putri Nokovia tiba dan pergi ke alun-alun kota tempat sandal itu berada. Dia mencoba memakai sandal, tetapi semuanya sia-sia. Sandal ajaib itu menghindari kakinya juga. Tidak berguna. Kau telah menyebabkan hal yang tidak baik. Sandal itu belum menjadi milikku. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku akan segera menemukan solusinya. Octavius berpikir sejenak. Dan kemudian dia memutuskan untuk pergi ke pertapa tua di hutan. Dia sampai di pertapa yang bercerita tentang seorang putri gembala yang bernama Alice. Alice dikatakan sebagai orang yang paling baik hati yang ada di seluruh negara ini. Dengan jiwa seterang sinar matahari dan hati yang sebaik tetesan bulan. Ya, itu tepat seperti yang aku cari. Octavius berterima kasih kepada wanita itu dan pergi mencari gembala muda. Ketika akhirnya dia menemukannya, dia menceritakan segalanya padanya, dan Alice setuju untuk membantu ratu. Bersama-sama mereka pergi ke alun-alun kota. Saat melihat sandal itu, Alice sangat tidak yakin. Oh, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini. Mereka terlihat sepertinya terlalu besar dan tidak cocok denganku. Semua orang berdiri di sekitar dengan sabar menunggu Alice mengenakan sandal itu. Saat dia mengangkat kakinya, sandal bertabur bintang semakin dekat ke kakinya dan menyusut ke ukurannya dengan sempurna. Gembala itu layak. Tepat ketika Alice memakai sandal itu, dia dikelilingi oleh kilau bintang-bintang yang ajaib. Hebat sekali. Ini benar-benar luar biasa. Dan sekarang tugasmu adalah kau harus memberikan sandal itu kepadaku. Cepat. Alice mengangguk dan dengan senang hati menyerahkan sandal itu kepada ratu. Sama seperti Ratu Margaret yang mengenakan sandal, kilauan ajaib dari debu bintang mengelilinginya dan gembala. Sang ratu sekarang mengenakan pakaian gembala dan Alice mendapatkan dirinya mengenakan pakaian kerajaan sang ratu. Apa yang telah kau lakukan? Aku memerintahkanmu untuk membalikan ini sekaligus. Kau bukan ratu lagi. Penjaga, segera kirim wanita miskin itu ke ruang bawah tanah. Dasar pengkhianat, beraninya kau mencoba mengirimku ke ruang bawah tanah. Tidak. Tunggu dulu. Kau akan membayar untuk ini, Octavius. Tunggu dulu. Tidak perlu mengirim orang kemanapun. Aku yakin pasti ada jalan keluar dari semua ini. Aku tidak ingin menjadi ratu. Semua orang terkejut melihatnya. Mereka menganggap Alice begitu baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Saat itu, petapa tua yang kebetulan juga ada di sana berbicara.
Sandal itu telah mengikatkan diri pada Alice yang layak dengan sandal itu. Meskipun dia tidak memakainya, mereka hanya akan mendengarkan perintahnya untuk membalikan mantranya dan juga mengembalikan kerajaannya. Kau harus memaafkan Ratu Margaret atas semua perbuatan buruknya dan juga perilaku buruknya terhadap rakyat dari kerajaannya. Alice, sebagai orang yang baik dan rendah hati, memaafkan sang ratu. Siapa aku yang tidak bisa memaafkan yang mulia? Tapi kalau itu yang diperlukan untuk membalikan mantra, maka ya, aku akan memaafkanmu, Ratu, dengan sepenuh hatiku. Segera setelah dia mengatakan itu, keduanya dikelilingi dengan debu sihir, dan Ratu Margaret kembali sebagai ratu dalam pakaiannya. Namun sandal bertabur bintang itu kembali kepada Alice. Oh, terima kasih banyak, gadis yang baik hati. Oh, aku telah menyadari semua kesalahan yang aku lakukan. Aku sekarang tahu bahwa penting untuk menjadi rendah hati dan baik hati. Aku tidak berharap untuk sandal ini lagi sekarang. Aku hanya akan berusaha menjadi ratu yang layak untuk rakyatku. Semua orang senang mendengar ini. Hidup Ratu Margaret! Hidup Ratu Margaret! Hidup Ratu Margaret! Ratu Margaret bersyukur dan memberi semua orang di kerajaannya sepasang sepatu dan memberi banyak makanan untuk semua keluarga di sana. Dan seluruh rakyat kerajaan Zamania hidup bahagia selamanya. Sementara itu, Alice memberikan kembali sandal bertabur bintang dan sandal itu disimpan di alun-alun kota. Di sana sandal itu bersinar dan berkilauan dan mengingatkan semua orang bahwa bersikap baik dan layak adalah hal yang paling penting.